kepada segala bangsa-bangsa. Dan semua bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana untuk mendapatkan firman Tuhan itu. Mereka haus akan pengajaran ini. Dan sekarang sudah terjadi. Nah, kalian ini malah firman Tuhan datang dari Arab tuh gimana ceritanya? Firman Tuhan datang dari Arab, ada-ada aja. Itu. Makanya keselamatan itu datang dari Yerusalem begitu. Dan Yesus yang membawa itu. Itu berbicara mengenai Yesus. Bagaimana Yesus itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Seperti itu. Makanya yang datang kembali itu bukan Muhammad gimana. Tapi Yesus yang akan datang kembali. Ya kan? Makanya ada lagunya itu. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali. Gimana? Masih bersikeras apa masih ngikutin orang dalam kubur? Yuk. Silakan. Kita semua dikubur aja. Ada tuh ajaran kamu dibakar. Berat. Aku tanya sama kamu, kenapa bila kamu Yesus tuh kamu Kristen, kenapa harus dibakar mayatnya? Saya harus dibakar. Enggak juga kata siapa dibakar. Ada Kristus juga dia, tapi dia begini dibakar. Lina, begini. Coba cerita. Orang itu kalau sudah mati, itu enggak kalau dibakar masuk surga. Kalau ditanam dalam tanah masuk enggak ngaruh. Yang ngaruh itu pada waktu kita hidup. Apakah selama hidup kita ini kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Firman Tuhan kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat cela. Tuh. Ya kan? Nah, satu-satunya manusia yang hidup sempurna itu adalah Yesus. Makanya satu-satunya manusia yang memenuhi segala tuntutan hukum Taurat itu hanyalah Yesus. Makanya Yesus tidak berbuat dosa. Makanya dia dijadikan sebagai suri tauladan. Teladan kita. Makanya karena kesalahan satu orang yaitu Adam yang pertama, maka dosa itu menjalar kepada seluruh umat manusia. Maut, kematian itu menguasai semua manusia karena ulah satu orang. Kesalahan satu orang yaitu Adam. Dan karena kebenaran satu orang juga yaitu Yesus, Adam yang kedua, maka semua orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan. Gitu. Simple kok kekristenan itu, pelajari aja. Makanya Yesus sebagai juru selamat, penyelamat. Karena dia benar. Jadi hukuman pengadilan di hari kiamat itu tidak melihat kita lagi, tetapi melihat Yesus. Jadi barang siapa yang berdiri di belakang Yesus, maka mereka akan dibenarkan. Jadi jangan merasa, wah saya udah benar, saya sudah suci, saya siap menghadapi takhta pengadilan Tuhan. Enggak. Tapi ketika Anda berdiri, Anda menjadikan Yesus sebagai juru selamat Anda, maka yang dilihat, yang dipandang itu adalah Yesus. Itu berbicara juga mengenai bagaimana, tapi kamu nggak percaya itu. Tapi jangan panjang-panjang lah, cukup di ini dulu ya, bagaimana Paskah. Tahu Paskah? Agama Islam nggak tahu Paskah, makanya agama Islam tuh tidak termasuk agama Semitik. Paskah aja nggak punya kok. Paskah tuh Pak, saya pernah dengar. Ya, Paskah itu berbicara mengenai bagaimana. Aku bagi kamu soalan satu. Saya pernah kawin dengan orang Kristen. Oh, tadinya kamu pernah menikah sama orang Kristen. Dorang hari-hari bila pukul 3 akan sembahyang di kat luar macam tu, pergi gereja lah macam tu. Ya, Paskah itu bukan berbicara mengenai itu. Paskah itu berbicara mengenai bagaimana darah itu akan menjadi perlambang bahwa maut itu tidak akan masuk ke rumah itu. Jadi bagaimana ketika Tuhan menjatuhkan hukuman yang terakhir kepada bangsa Mesir, setelah hukuman itu nanti orang Israel akan keluar, bahkan diusir oleh orang-orang Mesir sendiri. Orang Mesir yang bahkan menyuruh orang Israel itu pergi. Hei orang Israel, keluar kau dari sini. Kami nanti mati gara-gara kalian. Pergi kalian dari sini. Nah, jadi waktu itu di malam terakhir itu yang menjadi tanda bahwa malaikat maut itu tidak akan masuk ke rumah orang itu dan membunuh anak sulung di situ adalah darah. Ya, jadi itu berbicara mengenai bagaimana, itu berbicara mengenai gambaran bagaimana darah Yesus itu akan membebaskan orang dari penghukuman. Seperti itu.
Nah, cuman kalau orang sudah menerima Yesus, sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Jangan, kan udah ditebus bang, berarti bebas bikin dosa. Ah ini makanya ini gara-gara kepala sering dibenturin ke ubin. Bukan begitu. Makanya nggak boleh keluar dari rumah itu, ya kan? Ketika Anda darah itu sudah ada ditaruh di lambang pintu-pintu itu, makanya jangan keluar dari rumah. Artinya, ketika kita sudah berbicara bagaimana menjadi pengikut Yesus, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Sekalipun demikian, memang dikatakan dalam Bible, roh memang penurut tetapi daging lemah. Habis Memang masih jatuh bangun tapi teruslah berusaha. Aku gitu. tanya soalan sama kamu. Kenapa Gimana? Kristen sama Islam kebanyakan Kristen masuk Islam? Enggak juga, kata siapa? Coba tengok di YouTube. Survei banyak. dari mana? Di YouTube banyak orang-orang Kristen Pak. Begini. Tapi masuk. Begini Lina, saya kasih tahu Lina. Islam. Begini Lina. Jadi kamu juga harus percaya ini yang namanya modus-modus, ya. Nah. Jadi banyak ketika orang Kristen masuk Islam itu banyak di broadcasting itu apa? Di ini kan apa bahasanya teman-teman? Diuangkan begitu tahu? Dijadikan Diuangkan? sebuah komoditi. Iya, dijadikan sebuah komoditi. Oh, kamu jangan salah. Adalah itu bukan diuangkan. Ada. Masa Gini, masuk TV pernah lagi? begini. Kalau orang Islam masuk Kristen, mereka tidak berani. Mereka Kenapa? gerakannya di bawah. Banyak mereka, tapi gerakannya di bawah, nggak berani mereka. Tapi Coba kalau kenapa- dari kamu- sebentar. Mesti kamu bertanya-tanya kenapa orang Islam tidak berani masuk Kristen? Karena pertama satu takut karena ada hukuman, barang siapa yang murtad dari Islam maka betul nggak? Iya. Barang siapa? Gini, karena menurut Al-Quran lakum dinukum, ya kan? La ikra'ah fiddin, betul nggak? Tidak ada paksaan dalam agama Islam, betul? Lakum dinukum, betul? Menurut Al-Quran, tapi menurut hadis, barang siapa yang keluar dari agama Islam, maka dia harus no iya. Tapi katanya la ikra'ah fiddin, gak ada paksaan dalam agama Islam. Kan beda, bertentangan terus. Gitu loh. Nah, tapi begini, kalau ada orang Kristen masuk agama Islam, wow, langsung dibikin YouTube-nya. Karena apa? Fulus. Ada berkaitan dengan fulus. Makanya motivasinya uang. Lihat itu di acara Zakir Naik, Donditan, selalu itu dipublish. Itu Dikomersil namanya. maksud saya dikomersialkan. Itu dinamakan yang kamu cakap dibayar kan? Betul tak? Iyalah itu apalagi. Saya tahu namanya. kok modus. Saya tahu tanya sama modus-modus mereka itu, gerakan-gerakan Aku tanya mereka sama itu. kamu. Saya tahu. Aku tanya sama kamu di sini. Aku tanya sama kamu. Yang kamu cakap tuh semua fitnah. Kok fitnah? Gimana buktinya? Itu dia menyebarkan Buktinya apa? kebenaran Mari yang Al-Quran itu adalah teman-teman, mari teman-teman kita dukung dana untuk mualaf. Nah ini sudah mulai kan? Mulai. Ya memang oke lah, itu nggak apa-apa lah. Ada dasar boleh lah gitu ya. Mungkin mualaf ini tidak oke lah, ada dasarnya. Tapi kenapa selalu begitu? Kenapa yang jadi mualaf pasti nggak punya duit? Kenapa? Coba sekali-kali yang mualaf justru dia ngasih duit, Jadi, ada nggak? Yang mualaf terus-terusan nggak ada duitnya terus, ada saja. Bukankah itu mencurigakan? Satu lagi aku nak tanya sama kamu supaya saya boleh pasti supaya saya tidak ragu-ragu mau masuk Kristen kan? Gimana? Oke, satu lagi. Jadi Satan tuh yang masuk Islam tuh, jadi dia tuh dibayar juga kan? Loh, itu kan Muhammad bilang. Loh, ini benar, ini serius nih, ini benar serius. Ketika Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah setiap manusia ini didampingi oleh setan? Kan betul? Dan Muhammad bilang benar. Dan Aisyah bilang, apakah termasuk juga dirimu, wahai Rasulullah? Didampingi oleh korin itu, jin setan itu. Iya, tapi setannya sudah masuk Islam, kata Muhammad. Nah makanya saya tidak mau masuk Islam. Nanti masuk sama
ikutan sama itu tadi, jin itu tadi. Gimana? Aduh. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, maka jin-jin itu berkumpul, betul nggak? Mendengarkannya. Iya, nanti saya jadi sama dengan jin nanti. Begitu, Lina. Oh, saya sudah paham. Oke, oke. Tapi ngomong-ngomong, banyak pertanyaan dari para netizen di bawah, terutama kaum-kaum pria. Apakah Lina masih single? Single mom. Wah, single mom tuh. Silakan tuh, silakan. Oke lah Lina ya, karena ini juga saya sudah Pak, saya sebenarnya tidak mau Gimana? laki dekat bawah nih. Saya mau Idris aja pasangan hidup saya supaya saya Nah, pergi kamu cepat. saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Supaya kamu masuk Islam aja. Nah, apalagi Tapi itu bila kan, kamu tidak bisa. bila kamu mencintai saya, kamu akan masuk Islam juga. Tidak bisa. Oke lah Lina ya, karena kita sudah nanti mungkin juga sudah waktunya untuk buka puasa. Makanya saya temani kan. Sambil Lama lagi menunggu. buka puasa. Iya, sambil menunggu buka puasa enaknya nonton Edis TV, dapat banyak pengetahuan. Kalau nonton Tapi kajian siang di TV kalian malah lihat itu. Tapi itu jelas, saya terima kasih sama kamu. Sama-sama, Saya berterima Lina. kasih. Sama-sama. Saya berterima kasih sebab kamu ajarkan saya yang saya tentu sebenarnya dibagi uang juga. Hah? Gimana? Oke lah Lina ya, ini